Banyaknya bencana dan huru-hara di negeri ini, mulai dari meletusnya gunung berapi terbesar hingga memakan banyaknya korban jiwa, para pemimpin yang korup dan kegaduhan, serta huru-hara lainnya, banyak dikaitkan dengan mitos akan kemunculan Sabdo Palon yang nagih janji. Wacana lain menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota di Kalimantan pun dikaitkan dengan mitos tersebut. Banyak pendapat yang mengacu pada ilmu mitologi. Kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Sebelumnya, Semar atau Sabdo Palon pernah bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasihat Ksatria Nusantara. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya dan menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negeri Nusantara belakangan? Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon atau juga disebut dengan Semar. Diketahui, percakapan terakhir Sabdo Palon dengan Syekh Subakir ketika melakukan perjanjian itu seperti berikut. Syekh Subakir berkata, "Karena itulah, mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewangkon atau wilayah kekuasaanmu ini." Sabdo Palon menjawab, Baiklah jika begitu. Akan tetapi, dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir menjawab, "Apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa?" Sabdo Palon berkata, Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun, atau bangunan yang luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka yang pertama harus menjadi ratu adalah anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Dan keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, meskipun agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir pun menjawab, "Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun, khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun, jika suatu saat kelak, karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya." Seperti itulah kurang lebih percakapan terakhir antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Sebelum kita mengulas lebih jauh, siapakah Sabdo Palon ini? Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa akhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam Serat Darmo Gandul, ditulis oleh Ki Kalamwadi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 Jawa atau Sangkalawuk Gunung Ngestinata sama dengan 16 Desember 1900. Serat Darmo Gandul adalah suatu tembang macopat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko.
disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardana. Kemudian, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Begitupun dengan Serat Dharma Wulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Dan di tahun 2021, Gunung Semeru kembali meletus. Apakah hal ini terulang lagi? Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabdo Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, yakni Noyo Genggong, sesama penasehat Brawijaya V. Sebenarnya, tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petuah atau ajaran Sabdo Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petro, dan Bagong. Menurut antropolog Paul Stein, dalam penelitian pada 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi punakawan atau kawan yang paham. Tugasnya menjadi pamomong raja dan pengayom kaula. Namun, ini kerap disandingkan dengan sosok Noyo Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam Serat Dharma Gandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Noyo Genggong memiliki makna Naya, berarti menayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Berarti Noyo Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Pada penghujung kejayaan kerajaan Majapahit, bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, Sang Pangeran Raden Pata mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa Belambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo termuda, penasehat Raden Pata yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul Prabu Brawijaya kelima ke Belambangan. Sunan Kalijaga membujuk Sang Prabu untuk kembali ke Istana Majapahit untuk tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk Sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya, Sabdo Palon, untuk ikut memeluk agama Islam. Sabdo Palon kecewa dengan Sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan Sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia, Sabdo Palon, adalah pamomong para raja-raja tanah Jawa. Sudah 2000 tahun, lebih 3 tahun, dia hidup menjadi pamomong para satria Jawa hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu, seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukanlah dari jenis manusia, tapi dari bangsa jin. Dia adalah sosok Semar,
sang pamomong satria-satria yang dimasukkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya, Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarnya Islam ke seantero tanah Jawa, dia memilih untuk moksa, menghilang, menjadi samar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabdo Palon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Tahun Jawa Saka dengan Sangkala atau kode sastra Jawa. Getir, sirno ilang kertaning bumi, musnah hilang kemakmuran dunia. Yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun, agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun, Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk ke dalam jiwa. Ketika para pemimpin hanya fasih di mulutnya, tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara, dan berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan harta benda, tapi banyak yang mengeluh sulitnya hidup, serasa lebih baik mati. Dan adanya tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas sebagai seorang pamomong. Setelah 500 tahun tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satria yang akan menjadi momongannya. Sang satria ini akan mengawali membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran budi. Budi pekerti yang luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran serta kejayaan negara. Sabdo Palon akan kembali, tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin, dia akan muncul kembali di alam gaib alamnya. Bersama pasukan jin dan lembut, Sabdo Palon akan membantu perjuangan sang satria momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang satria yang sebelumnya bukan siapa-siapa dan tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke seantero Nusantara. Penggambaran lain tentang sang satria dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita, tinggal di rumah di pinggir kali yang di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bangawan. Wajahnya selalu tersenyum, bak Krishna, tapi wataknya tegas seperti Baladewa. Caranya berpakaian dan berpenampilan tidak layaknya seorang satria calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti mampu tanpa perlu ajian, nama besar keturunan maupun kepangkatan. Kegembiraannya adalah mengurai dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang tengah dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satria. Begitu dia muncul diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membabarkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali serta ciri-ciri calon momongannya, Sabdo Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya kelima. Dari hal ini ada kesimpulan, bukan suatu agama atau ajaran yang salah, tapi pribadi dan perilaku orangnya yang perlu diperbaiki. Saudaraku, kita bisa percaya atau tidak pada mitos Jawa, namun terkadang ucapan orang Jawa zaman dahulu terkenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sangat sesuai dengan kondisi Indonesia. Satu hal yang kita yakini adalah optimis, Indonesia bisa kembali jaya. Bagaimana menurut Anda? Beritahu saya, tulis di kolom komentar.